Forum Wartawan Kabupaten Kendal bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Diskominfo Kendal melakukan studi banding ke TPA Supiturang, Kota Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi agar krisis yang melanda tempat pembuangan akhir Darupono di Kendal. TPA Darupono di Kendal semakin mendesak untuk segera ditangani. Kapasitas yang kian penuh dan minimnya pengelolaan membuat pemerintah Kabupaten Kendal mencari referensi baru ke daerah yang lebih maju dalam pengelolaan sampah. Forum Wartawan Kendal bersama Diskominfo dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan kunjungan langsung ke TPA Supiturang, Kota Malang. Di lokasi ini, pengelolaan sampah tak hanya sekadar menumpuk dan menimbun, tapi melalui proses berlapis yang ramah lingkungan. Setiap harinya Malang menghasilkan sekitar 700 ton sampah. Dari jumlah tersebut, 35 ton disortir dan 15 ton diolah menjadi kompos. Sementara sisanya ditangani melalui sistem sanitary landfill yang menjadi solusi utama untuk mencegah pencemaran lingkungan, termasuk mengolah air lindi agar tak merembes ke tanah. TPA Supiturang bahkan mampu menyumbang pendapatan daerah. Di tahun 2024 tercatat retribusi mencapai 24 miliar rupiah, sedangkan hingga Maret 2025 sudah mengumpulkan sekitar 6 miliar rupiah. Sanitary landfill. Kenapa kita bilang sanitary landfill? Karena di sanitary landfill ini kita ada fasilitas-fasilitas untuk mencegah pencemaran akibat penumpukan sampah. Di bawahnya ada membrannya untuk menjaga rembesan air lindi. Dari sanitary landfill tadi, di atas dari tempat penimbunan sampah, ada pipa langsung yang mengalirkan air lindi atau licit yang dikelola di LTP atau Licit Treatment Plant. Dari Licit Treatment Plant ini ada beberapa proses, ada step 1, step 2, dan yang terakhir ada proses ultrafiltrasi, bukan UF ya Pak ya, bukan UV, tapi ultrafiltrasi. Di sini kita mengelola lindi kita kurang lebih 300 meter kubik per hari. Setelah dikelola air tadi, kita uji tiap hari di laboratorium kami ya, tadi Bapak Ibu sebagian lihat, kita menguji 13 parameter sesuai dengan Permenkes dan Permen LHK. Insya Allah, Alhamdulillah sampai hari ini kita masih memenuhi baku mutu pengolahan lindi kita. Setelah itu biasanya pemanfaatan air lindi kita gunakan ulang untuk melakukan penyiraman taman-taman kami atau juga pembasahan lahan sanitary landfill. Karena sanitary landfill terutama kalau musim kemarau begini perlu kita dinginkan agar mempercepat proses penguraian mikroorganisme yang ada di sanitary landfill. Kepala DLH Kendal Aris Irwanto menegaskan konsep sanitary landfill ini harus menjadi standar baru di Kendal. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta dukungan regulasi dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Dari sebuah pengelolaan ini, TPA itu adalah sanitary landfill, itu sudah menjadi ketentuan dan harus menjadi keputusan final. Artinya olahan apapun itu nanti tidak ada lagi pembuangan sampah di TPA, jadi cuma hanya residu saja yang dibuang ke TPA. Itu makanya kita nanti seperti digagas oleh teman-teman sekalian kan berkunjung ke sini. Pada saat nanti kita akan memadukan dari hulu sampai hilir, gitu. Kita memberdayakan masyarakat. Sebelumnya perangkat lunaknya kita sudah punya perda, tapi hanya terputus perda saja. Kaitannya ke Perbu belum ada. Kita kemarin baru mengeluarkan surat edaran Bupati, instruksi Bupati, hanya terbatas pada tataran itu. Tidak ada payung hukum yang lebih apa itu yang memberikan apa itu keleluasan bagi masyarakat untuk bisa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah itu. Dan juga nuwun sewu sekali lagi, tentunya masyarakat itu dimotivasi dengan pemberian insentif ataupun pemberian semacam motivasi dalam bentuk material. Sementara ini kan tidak sama sekali dipersani kaitannya dengan masalah tong sampah, kemudian untuk milah tapi tidak difasilitasi dengan trash bag ataupun dengan plastik untuk memilah. Kemudian juga nuwun sewu, TPS sementara yang ada di sepanjang jalan utama Soekarno Hatta
kondisinya sudah porak-poranda. Makanya pada saat kondisi seperti itu seharusnya tidak lagi ada TPS di tengah jalan. Seluruhnya adalah dikelola oleh warga masyarakat. Jadi masyarakat itu diberikan fasilitas terkait dengan transpek. Pada saat mereka itu menghasilkan sampah itu tidak dibuang di TPS yang ada di lingkungan RT RW, itu langsung dibuang ke kita. Studi banding ini diharapkan mampu menjadi rujukan strategis bagi Kendal dalam membenahi krisis TPA Darupono yang kian mengkhawatirkan.